maksudnya jika memang suami itu menceraikan untuk ketiga kalinya ya. Jadi kemarin sudah kita bahas bersama tentang talak raj'i, kemudian talak bain sughra, lalu talak bain kubro. Nah, ketika sudah talak bain kubro, talak yang ketiga itu, kemudian masih telah talak kedua, kemudian seorang suami entah kenapa mentalak lagi, maka ini talak bain kubro, sudah tidak boleh balik. Ya. Ini yang disebut fala tahillu lahu min ba'du. Sudah tidak boleh kawin-kawinan, tidak boleh nikah, rujuk-rujukan, tidak ada rujuk-rujukan. Sudah buyar. Apa-apaan itu. buyar. Berarti memang kalau udah 3 kali ya enggak cinta lah, udah sana pergi. Gitu. Buyar. Kalau orang Jawa kecil dulu kalau habis permainan itu leren. Laut, leren. Maka di sini disebut wala tahillu lahu min ba'du. Sudah enggak boleh enggak halal dah. Jadi kalau ujuk-ujuk setelah talak yang ketiga kemudian teringat masa lalu, wah, terus ingin balik lagi, nah kemarin lihat apa gitu kan. Enggak boleh, sudah. Tapi ada hatta tangkiha zaujan ghairahu. Kecuali kalau si istri itu setelah cerai dengan si A itu, lalu dia menikah dengan si C. Nah, menikah dengan si C, ya nikah biasa tanpa tujuan apa-apa, ya nikah gitu. Nah, tetapi jika kemudian pernikahan dengan si C itu entah karena apa, lalu juga ini disebut fa'in tolaqoha, jika kemudian suami keduanya itu juga menceraikannya, fala junaha alaihima ayyataraja'a, maka tidak ada dosa jika dia kemudian bersatu lagi, tetapi tidak dalam konsep rujuk. Konsepnya adalah menikah. Jadi dianggap sebagai orang yang tidak saling kenal. Dianggap sebagai orang yang tidak saling tahu. Ya, sebagai sama-sama duda dan janda gitu aja. Tuh, pernikahan duda dan janda. Sehingga bukan sebagai rujuk. Ya, maka ya syarat-syarat pernikahan tetap seperti hal sama. Syarat rukunnya pernikahan. Tuh ya. Itu pun in dhanna yuqima hududallah. Itu pun jika mereka yakin apa hukum Allah yang dimaksud di sini, ya tidak untuk kemudian nanti mempermainkan hukum Allah, lalu kemudian cerai lagi, muncul lagi, cerai lagi, buat main-main tuh ya. Ya kayak artis-artis sekarang lah. Pernikahan itu kadang dimaknai hanya sebagai hubungan materi dan hubungan jasad. Menikah hanya untuk seks saja. Tertarik, sekarang kami ada persamaan menikah. Setelah nanti bosan karena melihat yang lebih ganteng, melihat yang lebih cantik, ujuk-ujuk cerai. Apa? Sudah tidak ada kecocokan lah, itu karena yang dipakai sebagai dasar kasih sayang itu hanya jasad, sehingga ketika dia sudah bosan dengan jasad tersebut, nyari jasad yang lain, maka pernikahan semacam itu ya nggak akan ada ujung pangkalnya. Nah, padahal misi pernikahan itu bukan hanya sekedar
seks intercourse, tetapi membentuk satu tim perjuangan, tim mengabdi kepada Allah. Yang kedua, generasi soleh dan solikah. Itu. Jadi membentuk tim perjuangan di dunia agar hidup itu sesuai syariat Allah. Yang kedua, untuk melanjutkan generasi soleh dan solikah. Itu. Yang ketiga, tentu untuk membentuk atau membangun bahtera menuju surga. Itu. Sehingga apa? Tujuan-tujuan itu tujuan-tujuan yang jasad materi itu menjadi nomor sekian. Tujuan pernikahan itu kadang manusia keliru ya. Dari awal itu sudah keliru. Pertimbangan utamanya itu harusnya diniyah. Yaitu tadi, baik untuk melanjutkan keturunan yang soleh dan solihah, baik untuk membangun tim perjuangan dalam mengabdi kepada Allah. Nah itulah ya, pertimbangannya itu sudah bukan pertimbangan fisik. Tuh. Ya memang nggak apa-apa lah, nyari yang cantik, yang ganteng, itu wajar lah, manusiawi, ya nggak apa-apa. Tapi jangan jadi satu-satunya. Atau mencari yang dia sudah bekerja. Lah kalau mencari yang sudah bekerja, lah yang nggak bekerja ya kawin-kawin lah nanti. Iya tuh. Ya oh, boleh. Ya kasihan yang nggak bekerja. Malah justru bekerja ya, lo ya nikah itu kemudian diajak kerja bareng. Kayak di Pertamina ya, mulai dari nol mas ya. Nggak mau sekarang orang diajak begitu. Nggak mau. Apalagi ajaran dari para konten kreator di YouTube yang sok-sokan memberi motivasi itu, motivasinya sekarang itu mengadopsi total dari pertimbangan orang Barat itu loh, yang benar-benar berpikirnya itu matre. Dulu matre itu aib, sekarang itu dianggap logis. Dulu orang matre, cewek matre, laut aja, gitu ada lagi gitu. Tapi sekarang udah tidak ada itu. Matre itu dianggap sesuatu yang logis, sesuatu yang wajar dan malah benar. Sehingga orang yang tidak matre itu justru dianggap munafik, dianggap sok ideal, gitu loh. Sekarang itu nilai-nilai itu sudah dibalik-balik kayak gitu. Ya. Jadi kembali ke hukum ini yang disebut. Nah, tetapi ya hati-hati. Meskipun di sini disebutkan, ya, disebutkan bahwa jika seorang sudah talak bain kubro, kemudian sang istri itu menikah lagi, lalu istri itu menikah lagi, kemudian dia cerai, lalu boleh menikah lagi dengan suami pertama, tetapi ingat itu tidak boleh disengaja begitu, gitu ya. Maksudnya gimana? Misalnya sang suami ini sudah kadung, tak cerai kamu. Ternyata setelah dicerai itu kan talak bain kubro nih, setelah ketiga dia gewetun, nyesel gitu kan, nyesel. Nah di selama masa iddah itu yang perempuan juga pengen balik, padahal sudah talak bain kubro. Terus sang suami juga pengen balik. Akhirnya suaminya nyarikan laki-laki, wes kamu tak bayar untuk nikahi mantan istri itu, gitu dia misalnya. Nanti tapi setelah nggak sampai sebulan atau selama nikah juga jangan apa-apain, misalnya begitu. Jangan apa-apain, ini perjanjian nih. Sampai ada yang perjanjian di atas hitam putih, ada di atas materai, bahwa
dia akan menikahi si A itu, misalnya ya, si A sama si B nikah, kawin. Terus karena ada persoalan, lalu ada cerai. Nah, setelah cerai, rujuk. Nah, setelah rujuk, cerai lagi. Entah kenapa. Setelah cerai lagi, yang keempat tuh. Nah, cerai yang keempat kan nggak boleh rujuk nih. Tapi ternyata entah memang orangnya suka gitu. Kemudian rujuk lagi. Yang perempuan juga kepengen, yang laki pengen. Nah, tentu ada yang merekayasa begini. Lalu si laki ini nyari laki-laki pengangguran atau apa, disuruh menikahi formalitas nih sama istrinya tuh. Si A si B ini, si A ini nyari laki-laki lain untuk menikahi si B. Tapi hanya untuk sekedar formalitas. Ini karena ya si bojo itu, si B ini, tapi di atas hitam putih, nggak boleh kamu apa-apain. Nanti setelah 1 pekan atau 2 pekan atau biar pantas 1 bulan, kamu cerai, kamu tak bayar sekian. Ada itu yang begitu. Dan ada yang begitu. Nah, ini yang tidak boleh. Ini namanya nikah muhalil. Ya, saya ulangi, ini namanya nikah muhalil. Nikah muhalil itu haram. Haram. Ya. Pernikahan yang kedua ini loh, yang antara B sama C ini disebut nikah muhalil. Nikah muhalil tidak boleh. Itu nikah yang memang tujukan hanya untuk pertama. Nah, itu pernikahan yang namanya pernikahan tipu-tipu kan, pernikahan rekayasa, pernikahan hanya di atas kertas. Yang kayak gini tidak boleh. Ya. Jadi kebolehannya itu jika memang si B ini nikah sama si C, itu ya tanpa paksaan, juga tidak direkayasa, dan memang bermaksud untuk menikah selamanya gitu. Bermaksud untuk menikah selamanya. Ya. Jikapun kemudian pernikahan itu kandas di tengah jalan, maka itulah yang disebut di sini wala junaha alaihima ayyataraja'a. Itu tidak ada dosa kalau kemudian kepengin balik gitu loh. Tapi kalau kemudian nikahnya si B sama si C ini disengaja oleh B dan A dengan cara mengontrak si C agar nikahi si B dengan perjanjian tidak boleh disentuh lah, tidak boleh ini itulah, malah bahkan setelah nikah pun dipisahkan agar tidak terjadi ini itu. Wah, itu tidak boleh. Itu namanya nikah muhalil. Nikah untuk menghalalkan. Nah, itu haram. Nah, nikahnya tidak sah. Itu. Dan kalaupun kembali tetap tidak boleh. Nah, sehingga ini yang harus hati-hati. Manusia kadang memang suka menyiasati hukum-hukum Allah. Itu. Nah, pernah ada satu kasus, saya pernah baca itu di majalah konsultasi pernikahan itu. Dia cerita panjang lebar, intinya nikah muhalil kayak gitu. Jadi ini curhatannya si laki-laki. Jadi laki-laki nulis satu majalah gitu. Dia bilang bahwa dia sudah perjanjian tuh sama si laki-lakinya, si C ini. Katanya mau dinikahkan sama si istrinya itu. Sudah perjanjian bahwa nanti tidak akan disentuh, juga nanti akan selama beberapa bulan akan segera diceraikan gitu. Lah kok ternyata setelah beberapa bulan itu malah lari mereka berdua, B sama C ini. Nikah beneran dan tidak mau balik. Nah, si A ini nangis gerung-gerung, gulung-gulung tengah jalan. Rasain lu, rasain. Dia tanya, terus gimana ini hukumnya? Loh, hukumnya tidak boleh kan. Mau itu nikah sudah memang halal kok, sah kok. Gitu kan. Itu. Dia menyesal gimana pengkhianatan. Ya, tidak ada pengkhianatan, itu benar. Jadi kalau yang tidak tahu seolah-olah akan menganggap si B dan si C ini berkhianat, keliru, dan lain sebagainya. Padahal tidak ada dosa buat mereka itu. Tidak ada kewajiban juga untuk kembali kepada si A gitu loh ya. Tidak ada. Nah, tidak ada. Sehingga yang kayak gitu ya kapok. Kan gitu, rasain gitu. Salah sendiri itu. Jadi
Makanya itulah hati-hati seperti hadis kemarin yang kita bahas bersama, bahwa apa yang diniatkan untuk bercanda itu akan benar-benar terjadi itu dalam hal nikah, talak, dan rujuk. Sehingga itu yang harus betul-betul hati-hati dalam pernikahan, karena itu akan sangat berbahaya untuk seseorang, terutama nikah itu tidak bisa dibuat main-main. Nanti ada dijelaskan dalam ayat selanjutnya. Begitu. Silakan kalau ada yang mau diperjelas. Izin, Gus. Ya. Terus lagi di mana nih? You look different. Yeah, looks different because my copia is lost, and I'm in 10. In a tent. Yeah, we are delivered outbound for the Islamic student boarding school in some forest. Oh, oke. Oke, kasus nikah muhalil ini apakah pernah terjadi dalam zaman Rasulullah? Dan Ya, ini ada exactly Mm-mm. film kalau tahun berapa, tahun 80-an itu, bukan sandiwara yang diperankan oleh Yeni Rahman. Exactly seperti ini. Nikah muhalil. Nah, jadi Yeni Rahman ya, saya pernah, ya Yeni Rahman itu artis tahun 80-an itu ya. Ya. Ya persis seperti itu, dan memang itu kalau sekarang kan memang udah nggak pakai hukuman, mereka udah ngawur aja tuh semau mereka itu, tapi memang itu sebenarnya hukum Islam itu kan untuk membuat Muslim itu hati-hati ya, nggak main-main di dalam hidup ini, termasuk di dalam pernikahan itu, biar nggak gampang mengucapkan kata-kata yang memang nanti malah jadi bumerang gitu. Ini juga memberi kita satu koridor bahwa pernikahan itu di dalam satu ayat disebut sebagai mitsaqon ghalidha, satu ikatan agung yang disaksikan oleh Allah. Ketika seseorang menikah itu kan diawali dengan istighfar, diawali dengan syahadat. Itu menunjukkan bahwa pernikahan itu atas nama Allah gitu. Nah sekarang manusia ini nggak merasa begitu. Manusia ini merasa bahwa ikan sekedar di atas kertas, kemudian ya gampang lah cerai nanti kawin lagi, dan itu sudah tidak hanya pada artis loh ya, tapi itu sudah benar-benar gampang. Sekarang tingkat perkiraan ini makin tinggi ketika medsos ini sudah mulai masuk ini ke ranah rumah tangga. Itu tingkat percayaan tinggi sekali. Padahal itu sesuatu yang kemarin sudah kita bahas, makruh, karoha itu. Sesuatu yang halal tapi dibenci Allah. Sehingga itu tadi, ya hati-hati. Ada lagi? Pertanyaan saya, apakah pernah terjadi dalam zaman Rasulullah? Ya, pernah terjadi. Jadi upaya itu pernah terjadi sehingga kemudian dianggap sebagai itu tadi, ya dibatalkan itu, karena kalau memang niatnya itu niat bukan untuk nikah beneran tapi mensiasati hukum, makanya itulah ada di kalimat selanjutnya, in dhanna ayyuqima hududallah, jika mereka yakin atau menyangka bahwa mereka bisa menegakkan hukum-hukum Allah, termasuk hukum Allah di mana tujuan nikah itu adalah untuk benar-benar membentuk keluarga, bukan untuk siasat. Silakan Mbak Fadila. Nggak dengar suaranya nggak dengar. Suaranya kurang keras. Ketika suami istri bertengkar, Gus, suami bilang gini, pulanglah kamu pada orang tuamu. Terus beberapa bulan bertengkar lagi. Kemarin kamu saya suruh pulang. Apakah itu termasuk kategori kata-kata talak, Gus? Talak 1, talak 2. Jadi begini,
jenis talak itu ada beberapa, ya ada yang sir, ada yang kemudian nyata, artinya kata-kata yang jelas. Nah, kalau kalimatnya itu kalimat pulanglah kamu ke orang tuamu, itu memang kalimat yang diniatkan untuk menceraikan, maka itu jatuh talak ya. Ya, jadi kalimat atau kata cerai itu ada beberapa. Satu diantaranya adalah ada yang disebut dengan, kalau yang talak yang sorih itu talak yang apa adanya. Aku talak kamu, itu jelas maksudnya. Tapi ada yang bersifat kinayah atau bersifat kiasan ya seperti tadi itu. Kamu pulang aja ke rumah ibumu. Nah, kalau pulang itu benar-benar diniatkan untuk apa ini menceraikan, maka jatuh talak. Gitu ya. Jadi ada dua itu. Jadi kalau kalimatnya itu dalam bentuk sharih atau diungkapkan dengan jelas dan tegas, aku ceraikan kamu. Meskipun niatnya itu tidak benar-benar menceraikan, maka jatuh talak. Jatuh talak. Gitu. Jadi misalnya, tapi sebaliknya ketika seorang suami ngomong pulanglah kamu ke orang tuamu, ya meskipun dia tidak ngomong talak kamu, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu, tetapi itu diniatkan untuk talak, maka talak jatuh, gitu. Talak jatuh. Tapi jika itu tidak diniatkan talak, maka talak tidak jatuh. Gitu. Ya. Nah, sehingga itu ada dua jenis itu tadi talak soreh dan talak kinayah. Nah, sementara kalimatnya juga ada dua jenis. Ada yang disebut talak munjis dan talak mu'allak. Talak munjis itu apa? Talak yang memang langsung tak talak kamu gitu. Tapi ada juga yang misalnya bergantung. Misalnya gini, kalau kamu melakukan ini, maka tak talak kamu. Gitu. Nah, itu namanya talak gantung. Talak gantung itu apa artinya? Talak yang kalau tergantung perbuatan istri. Kayak menggantung ya. Jadi ketika dia misalnya bulan Februari dia ngomong, kalau kamu sampai melakukan ini, keluar tanpa izin, kata talak kamu. Lah, dalam konsepsiku ternyata suatu saat dia keluar tanpa izin. Maka ini yang namanya sudah jatuh talak itu. Tanpa suami mengatakan talak lagi. Itu namanya talak mu'allak. Nah, yang talak munjis tadi yang pertama tadi. Itu. Sehingga yang disampaikan adalah tadi, kalau seorang suami ngomong, pulanglah kamu ke orang tuamu, dengan niat memang mentalak, dengan niat memang mau menceraikan, meskipun itu tidak ngomong aku cerai, itu namanya talak kinayah, yang secara kiasan tetap dianggap talak, kecuali kalau dia tidak bermaksud talak. Kalau talak sorih, talak jelas tuh, tak ceraikan kamu, nah itu jelas. Meskipun itu tidak diniatkan talak, tetap jatuh talak, karena sudah diucapkan secara sorih. Tuh. Ada lagi? Izin Gus, kalau itu Gus, kadang tiap pertengkaran salah satu di antaranya atau sistemnya, apa kita cerai aja, kalau begini terus, itu gimana Gus hukumnya? Kalau pertanyaannya masih apa kita cerai aja ya nggak talak, apakah berarti itu masih ragu, masih penakut tuh, masih ngancam-ngancam atau wedi-wedi didik, atau sayang-sayang didik, nah masih. Tapi sebenarnya kayak gitu nggak usah diucapkan ya, karena apa kita cerai aja gitu. Berarti nggak kepengen dia itu hanya apa ya, nakut-nakuti, dia sendiri takut gitu. Dia sendiri takut kehilangan, cuma amarahnya udah memuncak gitu. Ayo, apa cerai aja. Lah kalau kayak gitu terus kemudian yang perempuan yowis ayo wis. Biasanya yang laki-laki terus ya nggak gitulah. Berarti laki-lakinya itu apa ini? Gitu.
Jadi kalau laki-laki itu ngomong cerai itu tidak pada saat marah ya. Karena kalau pada saat marah itu biasanya tidak diucapkan secara sungguh-sungguh, tapi secara apa itu. Maka tetapi kalau itu sudah terlalu lontar, itu akan menjadi ya beneran tuh. Makanya kalimat talak itu harus dibuang jauh-jauh itu. Kalau ada lagi? Permisi Gus, izin. Ini dari tadi kok perempuan tok ini? Ada Majukan tuh mau menolak istrinya kah? Izin, Gus. jangan gitu Pak Dul. Izin, Lah iya Gus. Pak Maju. Saya mau tanya ini yang berkaitan Apa? dengan yang disampaikan Gus, termasuk nikah mukhalil ya. Di sini ada penemuan kasus itu talak 1 dan sampai 2 dan 3, tapi bisa jadi mereka itu kategori cinta bersemi. Nah, tapi dengan catatan yang istri itu tadi itu ikhlas rela menikah dengan orang lain tanpa ada unsur kontrak. Gitu. Nah, bagaimana Gus hukumnya dosa atau tidak itu gitu ya? Terima kasih. Gitu, kok enggak dengar penjelasan ini. Oh. Ya boleh toh. Dari Ya, tadi kan boleh. Jadi enggak ada. Ya memang harus ikhlas mau nikah, kok enggak ikhlas gimana? Justru yang enggak ikhlas itu yang enggak boleh. Ya. Sistem kontrak. Ya. Terima kasih Gus. Ya. Jadi makanya dia kalau nikah lagi ya memang hak-hak dia karena sudah enggak bisa balik kan. Sama dengan yang kemarin itu kita bahas, kalau seorang perempuan mengajukan gugat cerai kepada suami, kau udah enggak bisa balik itu. Enggak bisa rujuk maksudnya itu selamanya. Jadi kalaupun cerai lagi misalnya kalau kemudian balik, ya balik dalam keadaan nikah baru, bukan rujuk. Makanya ini selain suami juga harus hati-hati ketika mengucapkan kata talak atau kata cerai. Seorang istri juga harus hati-hati kalau mengajukan talak cerai, mengajukan gugat cerai itu kalau tidak berdasarkan alasan yang benar, dia tidak akan bisa mencium surga. Tapi kalau dengan alasan yang benar, maka itu tidak bisa kembali selamanya. Ya. Ada lagi? Izin Gus. Ya silakan Mas Hafid. Oke. Saya pernah terjadi kasus itu seperti ini Gus, untuk penyelesaian. Ada tetangga yang ribut. Akhirnya suatu saat ngumpulkan orang, minta penyelesaian. Nah, ketika proses penyelesaian, si perempuan ini mengatakan, pokoknya saya mau pisah. Nah, kami memberikan gambaran-gambaran, ya tolong dipikir kanan dan lainnya. Pokoknya saya sudah tidak senang, gitu. Nah, dalam akhirnya lambat laun, si suami menyampaikan, ya sudah, saya tidak mau. Terus, kalau kamu memang ingin pisah, ya urus sendiri berkasnya, gitu. Nanti aku akan menandatangani. Nah, pertanyaannya, ya si laki-laki mungkin tidak mengucapkan secara talaknya, mungkin ya sudah aku terima, aku mentalakmu, mungkin tidak demikian, tapi dengan kalimat tadi si istri tadi yang ingin sudah berpisah, terus si suami tadi menyampaikan, saya hanya cukup menandatangani, biaya-biaya dan lain-lainnya kamu yang bayari kan. Apakah itu sudah termasuk bagian daripada talak atau cerai tersebut? Nah, suatu ketika akhirnya si laki-laki ini, karena kami menganggap dan teman-teman di orang-orang di sekitar menganggap nanti kalau ini dalam satu rumah akan terjadi ribut terus, akhirnya kami meminta si laki long saat ini sementara keluar rumah gitu. Akhirnya dia pulang. Tetapi dalam jarak kemudian hari ternyata si istri ini menjemput ke Jawa, jemput pulang ke Jawa. Justru malah si istri ini jemput, padahal dari waktu pertemuan itu mengatakan saya nggak seneng, nggak ini dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Terima kasih guys. Yang pertama, kalau suami sudah mengatakan ya sudah
aku mau tanda tangan apa segala macam. Intinya dia sudah mengabulkan permintaan dari istri untuk talak tadi itu. Jadi itu talak tuh. Suami sudah mentalak. Dia akan kena hukum tidak boleh balik itu. Karena talak itu sebenarnya bukan keinginan suami, tapi gugatan dari istri. Dia tidak boleh balik itu. Tidak boleh rujuk itu. Jadi tidak boleh rujuk, dan kalaupun dia kembali ya pernikahan baru, bukan. Dan dia kalaupun pernikahan baru pun harus menunggu masa iddah itu. Pernikahan baru tidak boleh rujuk itu. Karena itu gugat cerai. Artinya permintaan dari istri. Dan apakah sudah jatuh talak? Sudah. Kalau sang suami sudah mengatakan, oke, aku setujui. Berarti itu bukan talak dari suami, toh. Itu kan gugatan dari sang istri. Nah, apakah sudah jatuh? Sudah. Terus gimana dia jemput? Lah ini yang wedok ini yang nggak jelas. Ya kan? Ya, karena mungkin cinta, karena begitu ditinggal dingin mungkin. Dingin. Karena waktunya banjir, dingin dia. Karena dingin, biasanya di samping saya ada guna. Akhirnya nyari yang kayak gini ini, dan dia tidak boleh Mas Habib kemudian hanya sekedar rujuk, tidak boleh itu. Itu sudah masuk gugat cerai dan dia tidak boleh balik. Dia itu sama dengan talak bain kubro itu. Maka kalaupun dia balik, itu balik tidak dalam konteks rujuk, tapi balik dalam konteks kembali menikah baru. Menikah baru sebagai orang yang sama-sama tidak tahu, dan itu pun harus menunggu masa iddah. Itu kalau dari sisi hukum agama loh ya. Tapi kalau dari sisi hukum negara dia tidak dianggap cerai kalau memang belum pernah ke pengadilan gitu loh. Kalau hukum negara, kalau hukum pengadilan dia tidak pernah dianggap cerai kalau memang belum pernah diputus oleh pengadilan. Tapi secara agama dia sudah cerai itu. Itu loh ya. Jadi kalau di masa Rasulullah dulu ya nggak ada pakai nunggu surat cerai dari pengadilan, hanya dengan ucapan saja udah cerai itu. Gitu. Nah sehingga itu kalau secara negara memang mereka belum cerai, memang belum pernah mengajukan ke pengadilan toh. Itu. Tapi kalau secara hukum agama mereka sudah cerai, dan cerainya pun dimaksudkan gugat cerai itu bukan gugat talak, sehingga itu masuk hukum yang tidak boleh balik kecuali kalau setelah masa iddah mereka kemudian menikah baru. Begitu. Sedangkan Bu Dia tadi tentang apakah terjadi di masa Rasulullah, yaitu di masa Rasulullah pernah terjadi dan Allah memang melaknat orang yang muhalil dan yang muhalalnya baik yang perempuan maupun yang laki, tidak boleh yang diniatkan tadi. Harus karena benar-benar memang secara alamiah terjadi. Jadi dalam pernikahan. Oke, tambahan ini Gus. Oke. Terus suatu ketika itu Gus, jarak berapa minggu nemuin saya lagi Gus. Ini gimana misalnya si ini mau balik si laki-lakinya kan gitu Gus. Terus saya itu tadi menjawab gitu Gus. Oh enggak bisa, sampai harus menikah lagi saya gitu loh. Masa harus menikah lagi kan gitu. Loh, iya karena sudah begini-begini ya seperti mungkin Gus sampaikan tadi. Nah, mungkin karena dia mikir begitu, wah kok mungkin kok malah seperti ini. Nah, itu tadi tiba-tiba dia terus menyusul balik lagi ke sini. Tetapi akhirnya kumpul lagi satu rumah. Tetapi penyelesaian itu tidak datang ke saya, datang ke anggap aja ke ustadz yang lain. Ustadz yang lain mengatakan, oh, enggak terjadi itu pernikahan, enggak terjadi nikah lagi seperti itu, Gus. Ya, biasa. Nah, terus sekarang dia posisi sudah satu rumah. Ya, posisi satu rumah. Nah, pertanyaannya lagi, apakah kami yang kemarin di situ itu apa istilahnya ya, berdosakah membiarkan seperti itu padahal kami sudah memberikan arahan selama Mas Abid memberikan penjelasan. Terus kan begitu, cari guru itu.
nggak enak ngaji di Gus Glory, nggak di situ serba nggak boleh, mending nyari yang lain. Sekarang kan pasar swalayan tuh, ya kan, pasar swalayan. Jadi ketika nggak cocok dengan satu ustadz, ya nyari ustadz yang lain yang cocok dengan nafsunya, yang membolehkan ini itu, sana aja boleh kok. Lah ya sudah, kalau kayak gitu kan bukan tanggung jawab kita, is not our responsibility. Jadi selama kita sudah menyampaikan yang hak adalah yang hak, yang batil adalah batal, kembali ke dia, urusannya dia mau kayak gimana, sudah bukan tanggung jawab sampean, sudah menyampaikan yang hak, sudah selesai. Nah, ngurusi diri sendiri aja sudah. Dan ngurusi yang mau diurus. Nah, rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan besok topik yang lebih luas lagi. Semoga Allah merahmati kita di bawah pepohonan dengan celotehan burung-burung pagi, udara segar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita untuk kita dalam siratal mustaqim lah. Amin Allahumma shalli wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallam. Allahumma da'ana al-bala wal waba wa dal hastin min al-jannah wa syaitan wa qarabana najina. Rabbana wa la taj'alna fi al-qawmi adh-dhalimin. ربنا ما نفقتنا ما شهدنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب اللهم افتح لنا باب السماء برحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بيدك القدر درجة ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu